Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Entangrang. Apa kabar hari ini semua? Tentunya sehat-sehat saja ya teman-teman. Nah teman-teman, setiap hari kita harus berdoa, mendapatkan badan sehat, dan keluarga kita harmonis. Ayo kita mau masak. Nah teman-teman, aku di sini punya tepung beras 150 gram, tepung terigunya 100 gram, dan ini gula merah ya. Saya pakai gula merah atau gula aren, nggak ditambahkan gula putih, cuma gula aren aja 200 gram. Di sini santannya 300 ml dan satu batang daun pandan ya, udah dipotong. Kita taruhkan, nanti mau direbus. Dan di sini permipannya setengah sendok makan atau 1 sendok teh penuh, garam setengah sendok teh ya. Di sini ada air 100 ml, pandan satu batang, 1 lembar. Udah saya robek juga, tinggal direbus gula arennya. Sekarang kita mau rebus santannya dulu ya. Sekarang saya mau didihkan santannya dulu ya, agar kuenya kuat, tahan lama, nggak cepat basi. Oke. Ini dari santan kara atau santan kotak, 1 kotak, langsung tambahkan air sampai 350 ml ya. Kita didihkan dengan api kecil aja, jadi nggak bisa mendapatkan air santannya 300 ml yang sudah mendidih. Oke. Nah sekarang santannya sudah mendidih ya teman-teman. Kita mau amatin api, angkat. Kita mau tuang ya. Kalau dapatnya 300 lebih, nanti sisanya kita nggak pakai ya. Yang kita pakai cuma 300 ml aja. Kalau ada sisa kita sisakan ya, jangan dimasukkan. Oke. Ini dinginkan. Sekarang saya mau masak gula merah ya, gula aren ya. Di sini saya tambahkan 100 ml air agar dia larut ya. Kita masak dengan api yang paling kecil aja. Nah ini udah mendidih ya, tapi kita mau sampai dia larut beneran ya. Kalau pakai api kecil aja dia pasti larut. Airnya pasti mengering juga ya. Tadi masak santan aja 350 ml. Kita rebus, jadinya pas-pas aja, jadinya 300 ml santan. Gak ada yang kebuang ya. Tapi pakai apinya yang paling kecil aja. Kalau terlalu besar nanti dia cepat kering. Nah teman-teman, saya menambahkan pakai sendok. Yang mana yang masih belum larut, kita larutkan ya begini. Sekarang sudah larut semua, sudah beres. Kita mau angkat, kita tuang. Ini kalau gula aren kita harus pakai dapat berapa mili ya, karena dari airnya udah kita masak udah pasti berkurang ya. Karena gulanya saya timbang 200 gram, dapatnya sini hampir 200 mili ya, karena airnya udah ya. Ini sekarang kita dinginkan dulu. Nah tepung berasnya kita hitung dari pakai sendok ya, ini ya. Ini 1 sendok, tapi jangan terlalu penuh, begini aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sendok makan ya, lebih kurang, jangan terlalu penuh. Oke. Kalau terlalu penuh nanti kuenya keras ya. Nah ini tepung berasnya 20 sendok makan ya, tapi jangan terlalu penuh. Kalau tepung beras dan tepung terigu tuh beda ya. Ini tepung terigunya 100 gram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sendok makan ya. Kalau kita pakai takaran sendok ini teman-teman, sebenarnya kita kurang percaya ya, karena sendoknya itu kadang ada yang dalam, ada yang ceper ya. Nah ini di sini saya pakai permipannya setengah sendok makan atau 1 sendok teh penuh ya. Garamnya seberapa sendok teh ya.
Ini kita aduk-aduk dulu. Nah, ini gula aren dan santannya ini masih hangat-hangat kuku, jangan terlalu dingin, oke? Karena cuacanya sekarang ini terlalu dingin. Cuaca di rumah ini terlalu dingin. Di rumah teman-teman aku nggak tahu ya. Jadi mau pakai hangat-hangat kuku. Sekarang kita masukkan dan kita aduk pelan-pelan ya. Sampai dia mencair, tidak ada menggerindil ya. Nah, ini teman-teman udah nggak menggerindil ya, nggak saya saring-saring lagi karena tadi gulanya pun sudah disaring ya, udah oke banget, udah nggak ada yang menggerindil. Kita tutup, ambil tutup ya. Ini kita biarkan ya teman-teman, karena ini cuacanya dingin, bisa 1 jam atau 1,5 jam, oke? Kita sambil tutup. Nah teman-teman udah 1 jam lebih ya, nggak sampai 1,5 jam, 1,1/4 jam aja. Nih udah kembang sekali ya, karena kita pakai santannya tadi hangat-hangat kuku, jangan terlalu dingin, oke? Ini kita aduk dulu. Kita aduk rata. Kita sekarang mau kasih baking powder aktif ya. Kita beli baking powder aktif ini, beli yang kalengan aja. Ini saya kasih 1 sendok teh. Kalau baking powder yang pakai botol plastik itu udah nggak bisa pakai ya, itu udah nggak aktif. Jadi kita beli yang botolan kalengan punya yang baru, itu baru aktif. Kita aduk sampai dia nggak ada menggelembungnya ya. Nah teman-teman banyak bertanya ya, kenapa saya gagal bikinnya? Kenapa? 1, kita punya permipan harus aktif ya. 2, baking powdernya juga harus aktif. Dan sewaktu mengukusnya kita ngukus 15 menit itu nggak boleh dibuka-buka ya, nggak boleh dibuka-buka, pasti jadi. Ini kita biarkan dulu. Kita mau ngolesin tempatnya ya. Nah teman-teman, ini wadahnya sebenarnya nggak usah dikasih oles minyak ya, tapi saya kasih tahu nih teman-teman, bagi teman-teman yang masih takut lengket, kita olesin minyak yang tipis-tipis aja ya. Ini kasih minyak sedikit aja udah cukup begini. Kita olesi semua, kita susun ya, dapatnya berapa biji kita susun. Nah kita tuang ke wadah takar air ini ya, untuk nuangnya lebih gampang ya. Kita tuang sampai penuh ya, kita lakukan semua sampai selesai ya. Kita tuang ini sampai selesai semua ya, harus penuh. Ini sekarang kita kukus selama 15 menit pakai api yang besar ya. Sekarang tutup. Sekarang sudah 15 menit, kita mau buka ya. Nah teman-teman, ini kenapa bisa begini? Ini matiin api dulu ya. Ini kenapa bisa begini? Ini kuenya sudah kasih santan, mangkoknya plastik, jangan diolesi minyak lagi ya. Kalau diolesi minyak cuman begini aja bukanya, seperti kerang terbuka doang ya. Dan cuman sedikit aja yang bisa terbuka begini. Cetakannya terlalu banyak minyak kali ya saya kasihnya. Jadi taruh minyaknya juga sedikit, tapi nggak penting kasih minyak ya. Ini tip dari Eni ya, jangan kasih minyak olesan kalau cetakannya ini plastik ya. Kalau cetakan yang keramik atau yang aluminium, boleh kita kasih minyak sedikit, oke? Nah teman-teman, di sini saya punya kelapa setengah biji ya, udah saya kukus memakai pandan. Ini saya kasih garam, kita aduk-aduk kasih rata ya. Kalau nggak pakai kelapa juga nggak apa-apa, tapi orang suka jual pakai kelapa ya. Nah teman-teman, ini udah diolesi minyak, jadi nggak usah kita begini-beginiin lagi ya, begini aja dia udah bisa keluar ya. Nah memang licin bersih ya kalau udah dioles minyak ya, tapi ini paling pantang terkena minyak cetakannya. Kalau dikasih minyak dia begitu kembangnya. Udah berkali-kali ya ini bikin ya, kalau ini oles minyak ini cetakannya pasti kembangnya begitu. Nah ini yang kenanya sedikit minyaknya, jadi kembangnya sempurna. Jadi kalau kasih minyak nggak usah dipencet sana pencet sini begini-begini lagi ya, lebih gampang dia mengeluarkannya. Nah begini aja sudah keluar dia. Ini begini aja udah gampang ya, gampang sekali, memang keluarnya gampang sekali. Nah teman-teman, kalau kita mau tahu apa
sebabnya ini bisa begini karena ini kan cetakannya plastik, kita kasih minyak. Jadinya waktu mengembangnya dia terus naik begini, dia nggak akan terbuka di sini ya. Begini aja dia udah terbuka, dia nggak lengket di cetakannya ini ya, nggak ada lengketnya. Jadinya begini, kembang sih kembang ya, lembut ya, lembut banget, enak banget. Nah ini kita potek, kita lihat ya. Nah lihat ya, kembang sempurna ya kan, lembek banget, lembut banget. Nah ini begini ya, ini walaupun nggak meletek tengahnya, tapi dia ngembang sempurna, dia tidak bantet. Oke, kita lihat lagi yang sebelah bawah ya, tidak bantet ya, lembek sekali. Oke, nah teman-teman ini dicampur dengan kelapa, mantap sekali teman-teman. Nah ini saya kasih kelapa ya untuk taburannya ya. Begini teman-teman cara makannya bersama kelapa, wow sekali, mantap sekali teman-teman. Nah oke teman-teman, ini cara dan resep-resep ini ya, tip-tip ini ya harus diikutin. Oke. Nah teman-teman jangan lupa ya untuk mendukung terus channel Eni Tangerang dengan subscribe, like, dan share ke teman-teman. Tunggu menu ini selanjutnya. Terima kasih.